Assalamualaikum Football United, ringan amatiran ala gue. Sebelumnya gue ucapkan terima kasih untuk ucapannya ya, ucapan sembuh buat gue. Terima kasih banyak. Gue doakan juga semua sobat Football United yang menyaksikan video ini atau video manapun ya di Football United. Semoga sehat-sehat selalu sekeluarga. Terima kasih juga pengertiannya ya kepada para sobat Football United juga, perhatiannya. Ya, gue ucapkan terima kasih banyak. Oke, langsung aja. News update. Alhamdulillah ya, gue semakin hari insya Allah rasanya juga semakin oke badan, sekalipun masih belum 100% pulih, jadi belum bisa seaktif sebelumnya ya. Tapi ya kalau seandainya kan lagi bosen ya kan, namanya juga lagi isoman ya, gue gue usahakan untuk update, bikin konten tentu saja semampunya gue, karena kondisi juga masih belum 100%. Oke, langsung aja. Fabrizio Romano, news update nomor 1 adalah ya, di channelnya memang ada update mengenai Harry Maguire dan juga beberapa informasi lainnya, tapi ini langsung gue gabung aja ya sama informasi lain. Dimulai dari kabar tentang Harry Maguire. Tidak ada negosiasi antara Manchester United dengan Chelsea tentang Harry Maguire. Manchester United atau ya, dia masih berharap untuk stay di Manchester United untuk berjuang untuk tempatnya. Dan dari sisi klub juga tidak ada perubahan rencana tentang Harry Maguire. Artinya ya, dia tidak direncanakan untuk dilepas ya. Posisi Chelsea juga sama, selalu sama, mereka menginginkan Wesley Fofana. Eric Bailly sudah ke Marseille hari Rabu pagi ya, untuk melakukan medical test, lalu akan menjadi pemain baru dari Olympique Marseille. Ini seperti dikabarkan kemarin, dia sudah mengucapkan selamat tinggal ke Manchester United beberapa jam sebelumnya. Jadi ini akan pinjaman ya ke Olympique Marseille dengan nanti opsi beli kalau Olympique Marseille bisa lolos ke Liga Champions untuk musim depan, kabarnya demikian. Dari United Zone, diambil dari Mail Sport, ini mengabarkan kalau Manchester United dikabarkan akan atau diharapkan ya untuk melakukan ya peningkatan dari tawaran 80 juta pounds untuk Ajax untuk seorang Anthony ya. Manchester United juga dikabarkan akan melayangkan atau mengajukan penawaran ke PSV Eindhoven untuk Cody Gakpo. Manchester United juga belum akan menjual Harry Maguire, walaupun ada interest, dikabarnya ada interest atau ketertarikan dari Barcelona dan juga Chelsea. Kabar dari Anthony yang terbaru, sampai dengan saat ini gue bikin video ini belum ada tawaran resmi dari Manchester United. Situasinya masih sama, tawaran terakhir itu sudah ditolak oleh Ajax. Kabarnya ingin 100 juta, tidak kurang dari 100 juta, karena dari 100 juta pun dia tidak akan, atau mereka tidak akan mendapatkan 100%, karena akan ada sekitar 20% ya yang akan uang transfernya tuh untuk Sao Paulo, karena ada klausul demikian di kontraknya Anthony. Sementara dari sang pemain terus memberikan pertanda kalau dia ini ingin ke Manchester United. Nonton pertandingan Manchester United juga menghadapi Liverpool bersama sang agen, lalu dia juga memberikan reaksi ya kepada Lisandro Martinez kalau tidak salah di sosial media ya. Jadi pemain ini semakin memberikan tanda kalau dia ingin meninggalkan Ajax ke Manchester United, tapi tentu saja ya, semua akan sangat bergantung dengan Manchester United, apakah akan menyanggupi harga atau ya valuasi dari Ajax untuk seorang Anthony. Dari sang pemain nampaknya sangat positif sekali ingin bergabung dengan Manchester United, bahkan kabarnya juga personal terms sudah disetujui, artinya gaji dan lain-lain. Jadi kalau seandainya dari level klub ini sudah disepakati, faktor-faktor lainnya akan lebih mudah, kabarnya demikian. Tapi sampai dengan gue bikin video ini belum ada
kelanjutan berupa proposal resmi dari Manchester United untuk Ajax. Ini masih terkait dengan Harry Maguire. Dikabarkan dia akan berusaha ya meningkatkan kemampuannya, dia meningkatkan kurang lebih usahanya untuk meyakinkan Erik ten Hag untuk pertandingan selanjutnya. Erik ten Hag juga dikabarkan masih punya keinginan ya untuk menggunakan Harry Maguire cukup banyak di musim ini. Walaupun keputusannya untuk meninggalkan sang pemain artinya dicadangkan ketika menghadapi Liverpool. Dan Manchester United juga masih jelas ya keputusannya untuk tidak menjual Harry Maguire. Seperti yang gue singgung gue lupa video gue yang mana ya, tapi gue tahu banyak komentar dari fans, termasuk juga sobat Football United, termasuk juga gue secara pribadi ya, melihat bahwa Harry Maguire ini di 2 pertandingan awal penampilannya ngedrop lagi, tidak seperti yang ditunjukkan di pre-season. Nah, tapi dari apa yang dikatakan oleh Erik ten Hag terlihat indikasi kalau dia akan menurunkan Harry Maguire ya, pun juga dengan seorang Cristiano Ronaldo, tapi dengan banyaknya pilihan di lini belakang, sekali lagi ya, dengan banyaknya pilihan di lini belakang, utamanya sedang bagusnya Rafael Varane, lalu juga Lisandro Martinez, dan kalau tidak salah Victor Lindelof masih cedera. Peluang Harry Maguire untuk masuk ke tim inti starting 11 menurut gue masih cukup berat. Tapi sekali lagi, Erik ten Hag juga akan melihat siapa lawan yang dihadapi, karakteristiknya seperti apa, utamanya departemen penyerang dari pemain-pemain lawan ya. Dan itu akan disesuaikan nanti dengan lini belakang Manchester United, termasuk juga Luke Shaw dan lain-lain. Gue melihat Erik ten Hag akan mengambil kebijakan seperti itu. Dia tidak akan punya katakanlah 11 pemain yang itu saja yang akan diterapkan dengan secara dalam tanda kutip kaku. Tidak, tapi dia akan melakukan rotasi dengan cair, disesuaikan dengan tentu saja nomor 1 kondisi dari sang pemain dulu, lalu disesuaikan juga bagaimana sistem formasi strategi yang akan diterapkan menghadapi ya karakteristik lawan yang berbeda-beda. Dan ini sudah sering disebutkan oleh Erik ten Hag di berbagai interview yang dilakukan. Eric Bailly dikabarkan sudah mendarat ini di Marseille. Nampaknya ya akan segera terrealisasi ini ya. Eric Bailly ke Olympique Marseille. Manchester United dikabarkan akan membuat penawaran untuk Cody Gakpo setelah PSV menghadapi Glasgow Rangers. Nanti ini ya, waktu Belanda, PSV bermain imbang 2-2 di Glasgow menghadapi Rangers. Jadi dia kalau menang di Eindhoven nanti ini ya pastinya akan lolos. Kabarnya setelah itu baru Manchester United akan membuat tawaran resmi kepada Cody Gakpo. Mungkin asumsi gua ya Manchester United respect kepada sang pemain dan juga klub supaya konsentrasinya tidak terganggu dengan mengajukan tawaran resmi lebih dahulu ya. Walaupun ya kabar juga sangat santer sekali di media dan lain-lain. Kalau memang Manchester United ini meminati Cody Gakpo, Fabrizio Romano sudah mengabarkan di informasi sebelumnya kalau sang pemain pun juga positif dengan tawaran ini. Hanya saja masih menantikan tawaran resmi, proposal resmi dari Manchester United ke PSV Eindhoven. Manchester United juga dikabarkan masih tetap berburu Frenkie de Jong. Ini juga luar biasa ya. Tapi menurut gue dengan budget yang kabarnya terbatas ya kan, dan sudah mendatangkan Casemiro dengan harga yang kurang lebih sama dengan budget sebelumnya yang dikabarkan sudah deal ya kan dengan Frenkie de Jong tapi dicabut kembali, artinya kisaran angkanya hampir sama. Gue sih agak meragukan ini ya. Manchester United juga dikabarkan akan memberikan penawaran 10 juta euro untuk Memphis Depay yang kepindahannya kabarnya ingin ke Juventus kan, ini juga masih tersendat. Bahkan Juventus juga dikaitkan dengan penyerang lainnya Arkadiusz Milik. Nah, ini apakah Manchester United akan melakukan penawaran menit-menit akhir kepada seorang Memphis Depay? Ini menurut gue juga cukup menarik, di mana ya Memphis Depay pemain cukup berpengalaman,
bisa mengisi pemain depan, multi posisi juga kan, bisa mengisi di sebagai striker ataupun juga penyerang sayap. Ini menurut gua ya apakah betul atau tidak, nah, nanti saja menarik untuk dinantikan. Sorry ya, agak beribet, menarik untuk dinantikan. Sang pemain sendiri pun juga mengakui di awal dulu di Manchester United gagal karena belum memiliki pengalaman yang cukup banyak, tapi dia juga yakin karena pernah disinggung di salah satu wawancara. Dia mengatakan kalau dia harus kembali lagi ke Manchester United dia sangat siap karena dia merasa sudah lebih matang saat ini. Cuman ya tergantung klub, tergantung Erik ten Hag apakah melihat sang pemain ada di skemanya atau tidak ya. Brian Brobby ini mengatakan kalau Erik ten Hag menginginkan untuk bekerja dengan dia lagi. Bahkan Erik ten Hag sudah menghubungi via WhatsApp dan ingin merekrut sang pemain. Tapi sang pemain menolak dengan halus karena dia ingin kembali ke Ajax. Karena dia ingin sukses di Ajax. Wow, Brian Brobby. Ini yang pernah secara guyon diwawancara ketika Erik ten Hag baru saja diumumkan pindah ke Manchester United, mengatakan selamat kalau sedalam 2 tahun dia akan mengambil saya ke Manchester United. Lalu dia bilang itu hanya bercanda, hanya bercanda. Tapi ternyata Erik ten Hag menginginkan Brian Brobby ya, pemain muda potensial di Ajax yang sebelumnya bermain di Red Bull Leipzig lalu dipinjam oleh Ajax ya kan, sekarang sudah ditransfer secara resmi menjadi ujung tombak menggantikan Sebastian Aller. Ya pemain muda potensial, prospeknya cukup besar menurut gua. Tadinya sempat ya kabar benar atau tidak Erik ten Hag menginginkan, sekarang dia sudah mengonfirmasi kalau memang betul Erik ten Hag menginginkan sang pemain, tapi sang pemain menolak karena masih ingin stay di Ajax ya, atau ingin bermain di Ajax. Dikabarkan oleh The Athletic kalau Manchester United ini sudah menyerah untuk mendapatkan Frenkie de Jong. Nah ya kan, seperti gue kabarkan sebelumnya, karena perburuan Frenkie de Jong ini dipertimbangkan untuk selesai karena melihat Casemiro ini sebagai alternatifnya, terutama dilihat dari sisi harga atau cost. Ya masuk akal menurut gua, walaupun sekali lagi dengan tipe yang berbeda ya, permainan antara Casemiro dan Frenkie de Jong. Nah dari sini tentu saja menurut gua ringan amatiran akan ada dalam tanda kutip modifikasi nanti yang dilakukan oleh Erik ten Hag terkait dengan sistem. Gua sih percaya selama itu pemain diinginkan oleh Erik ten Hag, artinya Erik ten Hag mengetahui ya, bahkan merekomendasikan sang pemain. Ini asumsi gua ya, kalau seandainya memang seperti itu ya gua percaya. Karena bisa dilihat bagaimana Christian Eriksen, Tyrell Malacia, Lisandro Martinez perannya seperti apa di skema permainan, sangat jelas. Kontribusinya juga sangat jelas. Karena apa? Ya Erik ten Hag tahu pemain ini dan merekomendasikannya secara langsung. Kalau itu yang terjadi sih gue pede-pede aja ya, Casemiro ini akan memiliki peran yang besar juga di tim. Tentu saja sang pemain juga tetap harus bekerja keras, utamanya dari sisi adaptasi dulu ya terhadap klub, permainan, liga dan lain-lain. Ini dikabarkan oleh Laurie Whitwell lagi ya, kalau Erik ten Hag ini mengenai Cristiano Ronaldo, ya dia harus menerima untuk dijadikan rotasi ya, karena ya belum mendapatkan klub sampai dengan saat ini, dan walaupun sang pelatih artinya Erik ten Hag ini masih menginginkan Cristiano Ronaldo ada di skuadnya. Sekali lagi kalau gue melihat Erik ten Hag ini strateginya, dia akan menggunakan pemain sesuai dengan strategi apa yang dia ingin terapkan di permainan. Ya ini juga tergantung dengan lawan. Seperti ketika menghadapi Liverpool, dia melihat Cristiano Ronaldo tidak cocok untuk dimainkan di strateginya, ya dia tidak memaksakan untuk memainkan Cristiano Ronaldo. Nanti mungkin ketika menghadapi lawan yang mungkin dianggap sesuai ya Cristiano Ronaldo akan diturunkan. Dan menurut gue secara spesifik, gue melihat Cristiano Ronaldo pilihannya tidak banyak sampai dengan mau penutupan sekitar 8-7 hari lagi tutup bursa transfer, belum ada klub yang secara jelas berminat mendatangkan Cristiano Ronaldo ya secara serius, artinya mengajukan penawaran resmi dan lain-lain ke Manchester United, terutama klub Eropa yang bermain di Champions League. Ini sampai dengan saat ini belum ada, dan menurut gue semakin mendekati hari tutup ya, hari penutupan, semakin kecil peluang Cristiano Ronaldo. Dan dia tentu saja tidak mungkin kan, atau tidak bijak kalau dia mengambil keputusan untuk tidak ada klub sama sekali. Itu kan juga tidak mungkin dalam tanda kutip menurut gue. Jadi pilihan dia akan menerima saja stay di Manchester United dengan peran yang
mungkin tidak sebesar musim lalu, dan menurut gue sangat wajar ya Erik ten Hag nantinya akan dan ini berlaku bukan cuma buat Cristiano Ronaldo tapi buat pemain lain juga keseluruhan. Bahkan kalau mereka tidak siap ya, utamanya, lalu mereka dilihat juga tuh nomor 1 nomor 2 mereka dilihat tidak bisa masuk ke sistem yang ingin dimainkan oleh Erik ten Hag dalam menghadapi lawan yang spesifik ya, sekali lagi strateginya ya mereka tidak akan diturunkan, atau mungkin dilihat bermain tapi tidak dari awal, strateginya akan memainkan dia, ya itu juga akan dilakukan oleh Erik ten Hag. Artinya yang diutamakan oleh Erik ten Hag adalah strategi dulu untuk meraih kemenangan, bukan melihat siapa pemain itu, bagaimana dan lain-lain. Gua sangat mendukung kebijakan seperti ini dari seorang Erik ten Hag. Kabar terakhir ini masih dari Laurie Whitwell, kali ini gua ambil dari United Plug. Cody Gakpo ini sekarang dilihat sebagai alternatif dari seorang Anthony. PSV dikabarkan ingin 50 juta euro, berarti setengah harga dari Anthony ya, wow. Dan dipercaya kalau Manchester United ini akan mengajukan penawaran hanya ke salah satunya, walaupun masih anggapan yang ambisius ya, mereka masih bisa juga untuk mendatangkan keduanya. Wah, kalau keduanya berarti kalau Cody Gakpo dinilai 50, lalu Anthony 150 untuk pemain yang dalam tanda kutip posisinya nyaris sama ya. Artinya sama-sama di sektor penyerangan, sektor sayap, walaupun yang satu kanan, yang satu lebih ke kiri. Menurut gua dengan amatiran sih agak apa ya bahasanya, agak mubazir, agak berlebihan begitu ya. Karena kita juga masih butuh penguatan di sektor lain, bek kanan contohnya, atau mungkin kiper ya kan contohnya. Tapi ya kita lihat saja, ini semakin dekat hari penutupan bursa transfer, semakin banyak pergerakan, akan semakin aktif lagi. Manchester United tentu saja selain mendatangkan pemain juga masih berkonsentrasi untuk melepas pemain ya. Sekarang Eric Bailly, masih ada Aaron Wan-Bissaka menurut gue yang sangat mungkin akan dilepas juga. Pun juga pemain-pemain muda yang lain mungkin akan dilepas dengan status pinjaman. Ini juga masih menunggu perkembangannya. Kurang lebih demikian news update kali ini dari beberapa sumber. Terima kasih sudah menyaksikan. Sekali lagi jaga-jaga terus kesehatannya. Gua secara pribadi akan, ya kalau gua oke kondisinya ya, gua akan bikin konten. Tapi kalau enggak, pasti konsentrasi gua akan lebih istirahat dulu. Tapi sekali lagi dari sobat Football United dimanapun, terima kasih atas doa dan ucapannya kepada gua. Sehat-sehat terus sekeluarga. Jangan lupa like, sholat dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.